pagi, salam guru penggerak. Kembali lagi dengan saya Meriati Ambudita, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Tanariwu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Duyens F. Tapetin, Sarjana Peternakan, sebagai guru peternakan produktif di SMK Negeri 1 Tanariwu. Selamat pagi Pak Yens. Ya, selamat pagi Bu Ambu. Baik Pak Yens, apa kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan sehat Ibu. Puji Tuhan ya Pak ya, saya juga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak. Sebelum nantinya kita akan memulai kegiatan observasi kelas saat Bapak memimpin jalannya proses pembelajaran, di mana nanti saya akan mengamati dan melihat bagaimana Bapak melakukan proses pembelajaran. Adapun tujuan dilakukan observasi kelas ini Pak adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan percakapan pra-observasi kita hari ini bertujuan untuk persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, agar Bapak itu nanti lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga nantinya bisa memberikan pembelajaran yang bermanfaat dan berpihak pada murid. Gitu ya Pak? Baik Pak, dalam percakapan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama ini berkaitan dengan tujuan Pak. Saya ingin tahu apa saja tujuan pembelajaran yang ingin dicapai selama proses pembelajaran nanti. Baik, terima kasih Bu. Jadi dalam hal ini tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran nantinya, yaitu siswa mampu mempersiapkan kandang dan peralatan dalam pemeliharaan unggas petelur. Dan yang kedua, diharapkan siswa mampu menyebutkan itu macam-macam bahan dan peralatan sanitasi kandang di dalam memelihara unggas petelur. Baik Pak. Jadi ada dua tujuan yang ingin dicapai, ya, yaitu siswa mampu mempersiapkan kandang dan peralatan dalam pemeliharaan unggas petelur. Kemudian yang kedua itu siswa mampu menyebutkan bahan dan peralatan untuk sanitasinya, ya Pak? Ya. Baik, pertanyaan yang kedua, kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang hendak dicapai selama proses pembelajaran? Jadi Bu, terima kasih. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai itu saya berharap bahwa siswa mampu bekerja sama dengan baik. Dan yang kedua, siswa menunjukkan sikap yang baik selama proses pembelajaran itu berlangsung. Dan yang ketiga mungkin keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran itu terlihat, nampak begitu. Dan yang terakhir, siswa diharapkan bisa menguasai materi yang nantinya disampaikan oleh guru. Baik Pak. Jadi Bapak ingin melihat aspek kerjasama anak-anak pada saat diskusi, kemudian keaktifan, kemudian bagaimana mereka menguasai materi tersebut atau tidak ya Pak? Saya juga ingin tahu nih Pak, rancangan pembelajaran apa yang sudah Bapak persiapkan untuk dapat mencapai tujuan maupun area pengembangan yang sudah Bapak sebutkan tadi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan dari model atau media atau strategi yang akan digunakan. Baik Ibu, terima kasih. Jadi di sini saya merancang strategi yang nanti saya persiapkan itu. Yang pertama adalah diskusi kelompok, yang nantinya saya coba integrasikan dengan keterampilan sosial emosional atau KSE. Dan yang berikut, media yang saya pakai adalah LKPD sama Infocus untuk menonton video pembelajaran, dan metodenya nanti mungkin discovery learning. Discovery ya, baik. Jadi untuk strateginya itu Bapak menggunakan diskusi kelompok yang diintegrasikan dengan KSE atau keterampilan sosial emosional. Kemudian medianya Bapak menggunakan LKPD dan ada menonton video ya, berarti ada Infocusnya juga. Kemudian modelnya adalah discovery learning, begitu ya Pak? Baik. Pertanyaan selanjutnya Pak, kapan pembelajaran tersebut ini akan dilaksanakan, di kelas berapa dan pada jam keberapa? Baik, terima kasih Ibu. Ya, kebetulan minggu depan Ibu, saya ada jam pertama di hari Senin itu di kelas 10 peternakan itu jam 10 pagi. Baik Ya. Pak. Baik Pak, jadi minggu depan hari Senin ya, di kelas 10 peternakan pada jam 10 pagi saya akan datang ke kelas Bapak.
untuk melakukan observasi di mana nanti saya akan mengamati dan akan mencatat hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran. Dan kemudian nanti setelah observasi itu kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh ibu pengajar praktik nantinya. Begitu ya Pak. Pertanyaan selanjutnya sebelum saya mengakhiri pertemuan ini, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan hari ini? Baik Ibu, yang saya dapatkan dari percakapan hari ini paling tidak Ibu, saya ada gambaran mengenai media maupun strategi metode yang saya bisa terapkan yang nantinya dalam proses pembelajaran. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya yang sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya untuk kegiatan pra observasi ini. Sampai ketemu nanti di kegiatan observasi kelas ya Pak. Demikianlah percakapan pra observasi kita pada kesempatan ini. Sampai ketemu pada kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Terima kasih Pak Yus. Terima kasih Bu. Ya. Halo, selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini kita akan memulai pelajaran seperti biasanya, yaitu mata pelajaran memelihara ternak unggas petelur. Ya. Untuk itu sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Pak Guru minta salah satu pimpin kita dalam doa. Ketua kelas, bisa? Baik, silakan ketua kelas. Baik, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Pak ingin mengecek kehadiran kalian. Ketua kelas, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada semua Pak. Oh ya, baik. Berarti kalian masih antusias untuk mau menerima pelajaran hari ini ya? Ya Pak. Sehingga semua boleh hadir untuk mengikuti pelajaran. Baik. Kalian sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap. Hari ini Pak ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembelajaran hari ini. Pak ingin menanyakan kepada kalian, sebelum kita memelihara ternak ayam, apa yang harus kita lakukan? Persiapan kandang. Persiapan kandang. Ada yang lain lagi? Bagus. Sebelum kita melakukan pemeliharaan ayam, apa yang harus dipersiapkan? Perencanaan Pak. Perencanaan. Siapa yang lain lagi? Persiapan lokasi. Persiapan lokasi. Baik. Semua yang kalian lakukan itu adalah bagian daripada perencanaan atau persiapan sebelum kita memelihara unggas petelur. Khusus unggas petelur hari ini yang kita bahas. Baik. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mempersiapkan kandang. Yang pertama adalah mempersiapkan kandang dan peralatan. Dalam memelihara apa? Unggas petelur. Iya, memelihara unggas petelur. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan bahan dan peralatan sanitasi Kandang. kandang. Jadi di sini yang pertama mempersiapkan kandang dan peralatan dalam memelihara unggas petelur. Yang kedua harus mampu menyebutkan bahan dan
akan digunakan dalam melakukan sanitasi. Baik. Untuk itu, sebelum kita memulai membahas pembelajaran dalam materi ini, Pak ingin membagi kalian dalam kelompok. Coba kalian membentuk dalam 2 kelompok. Silakan. Yang di sini langsung balik berhadapan untuk ya. Baik, sudah kalian sudah membentuk kelompok. Sebelum kita mulai, Pak ingin menyampaikan pentingnya dilakukan persiapan kandang agar kita ketika ayam tiba itu ayam sudah siap untuk ditempatkan pada kandang yang sudah disiapkan. Dan yang berikut kita juga harus sanitasi karena apa? Sanitasi itu penting untuk pemeliharaan ternak unggas. Karena apa? Sanitasi dapat membunuh kuman dan bakteri. Yang berikut, tentu sebelum kita melakukan sanitasi, kita harus menyiapkan bahan dan peralatan. Jadi nanti ada bahan dan peralatan sanitasi yang nanti disebutkan. Baik, untuk itu silakan Pak akan membagikan materi dan LKPD untuk kalian kerjakan. Ya, ini LKPD untuk kalian bisa kerjakan sebentar. Kalian bisa kerjakan sesuai dengan materi yang kita bahas. Nanti kerjanya kerja kelompok ya. Iya, Pak. Baiklah, kalian sudah mendapatkan LKP dan materinya. Mari kita sama-sama kita simak video ini, sehingga dari apa yang kalian lewat simak video ini kalian bisa menarik kesimpulan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Pak lampirkan dalam LKPD. Baik, setelah kalian menyimak video, silakan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD yang sudah Pak bagikan. Silakan. Di sini Pak akan menilai keaktifan kalian di dalam mengerjakan tugas secara berkelompok. Menanyakan hasil diskusi pada kelompok yang lain. Untuk itu, Pak memberikan kesempatan kepada kelompok yang pertama untuk kelompok yang pertama untuk menanyakan kepada kelompok yang kedua. Silakan. Ya, kelompok. Pertanyaan untuk kelompok 2 Ya, kelompok. Tuliskan makalah
akan menjawab pertanyaan dari teman kelompok 2 yang pertanyaannya berbunyi begini. Tuliskan langkah-langkah melakukan sanitasi kandang. Langkah-langkah melakukan sanitasi kandang. Yang pertama, mengangkat sisa-sisa kotoran dan liter keluar kandang. Yang kedua, penyemprotan kandang dengan menggunakan air bersih. Yang ketiga, membersihkan lantai dengan cara menggosok menggunakan sabun. Yang keempat, mengulangi penyemprotan dengan air bersih. Yang kelima, penyemprotan desinfektan. Yang keenam, pengapuran. Dan yang terakhir, desinfeksi ulang. Ya. Pertanyaan berikutnya, tuliskan bahan dan peralatan dalam melakukan sanitasi kandang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari teman kelompok 2. Yang pertanyaannya, tuliskan bahan dan peralatan dalam melakukan sanitasi kandang. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam sanitasi kandang adalah yang pertama sabun, yang kedua deterjen, yang ketiga rodalon, yang keempat antisep, yang kelima kapur, yang keenam air. Terus adapun peralatan yang digunakan ada splayer, yang kedua sekop, yang ketiga sapu lidi, yang keempat selang, yang kelima penggaruk, yang keenam arbor. Terima kasih. Baik, bisa dipaham ya oleh kelompok yang sudah menjawab. Baik, sekarang giliran kelompok yang bersangkutan ini membalas dengan memberikan pertanyaan pada kelompok yang satu ini. Silakan. Baik, saya perwakilan dari tim kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan kepada teman-teman tim kelompok 2. Pertanyaannya, sebutkan manfaat dalam melakukan sanitasi kandang dan peralatan sanitasi kandang. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa manfaat dalam melakukan sanitasi kandang dan peralatan? Jawaban dari kami yaitu agar ternak merasa nyaman di dalam kandang, agar ternak terhindar dari kuman penyakit seperti virus, bakteri, dan jamur. Begitu jawaban dari kami. Masih ada pertanyaan lagi? Bisa disebutkan peralatannya? Yang kedua. Coba ulang pertanyaannya. Apa pengertian sanitasi kandang? Pengertian sanitasi kandang adalah sesuatu bentuk tindakan yang dilakukan dalam pencegahan penyakit. Mungkin hanya itu jawaban dari kami. Ya. Baik. Jadi Pak sudah melihat, silakan dulu. Jadi Pak sudah melihat masing-masing kelompok ini sudah mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di SKPD dan sudah saling memberikan pertanyaan secara umpan balik dan memberikan jawaban pun secara bergantian. Luar biasa. Mari kita tepuk tangan dulu. Jadi di sini Bapak melihat bahwa keaktifan dari masing-masing kelompok maupun dengan anggota yang ada di kelompok ini luar biasa, sehingga mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak dengan baik. Jadi di penghujung proses pembelajaran ini, apa yang sudah kita pelajari yang dapat kalian tarik kesimpulan pada proses pembelajaran hari ini? Silakan mulai dari kelompok 1 untuk menyimpulkan proses pembelajaran dari yang kita lakukan tadi. Silakan dengan materi yang disampaikan. Baik, saya perwakilan dari tim kelompok 1 akan menyampaikan kesimpulan dari pentingnya
baik dan diperoleh unggas yang sehat dan berdaya jual tinggi. Terima kasih. Jadi baik, tadi kelompok 1 sudah menyampaikan kesimpulan bahwa pentingnya sanitasi di dalam proses mempersiapkan kandang atau dalam pemeliharaan kandang, pemeliharaan ternak ayam yang nantinya itu adalah bermanfaat agar ternak ayam itu terhindar dari kuman penyakit, sehingga ketika dia memeliharanya ternak ayam itu dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga hasilnya tentu jauh lebih baik terkait dengan pendapatan yang dihasilkan oleh peternak. Baik. Kalau kelompok 2, kesimpulan dari materi yang disampaikan hari ini bagaimana? Silakan. Baik, kesimpulan dari materi yang kami dapatkan hari ini yaitu bahan yang digunakan dalam sanitasi hendaknya bahan-bahan tersebut mampu membunuh kuman penyakit yang tertinggal pada kandang dan daratan sehingga tidak meninggalkan bibit-bibit penyakit yang dapat menularkan ternak ayam. Terima kasih. Baik, kelompok 2 mengambil kesimpulan dari bahan sanitasi dan peralatan yang digunakan. Hendaknya bahan yang digunakan itu betul-betul bahan yang harus mampu membunuh kuman penyakit. Jangan bahan yang tidak mampu membunuh kuman penyakit, karena dengan harapan ketika bahan yang dipakai itu diharapkan mampu membunuh kuman penyakit di dalam kandang dan peralatan yang digunakan. Sehingga ketika dalam proses pemeliharaan nantinya ternak ayam juga dapat memberikan rasa nyaman sehingga bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik, yang otomatisnya dapat meningkatkan pendapatan peternak saat dijual. Oke, baik, semua pembelajaran hari ini menyenangkan ya? Ya. Baik. Pak berharap kalian terus belajar dan apa yang sudah Pak Guru sampaikan dan memberikan materi-materi tadi hendaknya pulang di rumah dipelajari dengan baik sehingga minggu depan kita kembali dalam proses pembelajaran lebih efektif lagi. Ya. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini dan selamat siang. Salam guru penggerak. Berjumpa kembali dengan saya Meriati Ambudeta, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Tangariwu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya masih ditemani oleh Bapak Dubiens selaku guru yang telah diobservasi, dan saya juga ditemani oleh Ibu Anggikaka sebagai pengajar praktik dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11. Selamat siang Pak Yen, selamat siang Ibu Anggi. Selamat siang. Ibu. Apa kabar? Baik. Ya, baik. Mantap. Baik. Ya, puji Tuhan ya, kita semua dalam keadaan sehat. Baik, dalam percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Yens terkait dengan jalannya observasi yang sudah kita lakukan pada hari Senin kemarin. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Begitu ya Pak? Baik, untuk pertanyaan pertama, saya ingin tahu nih bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah kita lakukan. Baik, terima kasih Bu Ambu, Ibu pengajar praktik. Ya, dalam hal ini perasaan saya terkait dengan observasi yang sudah berlangsung itu mungkin awalnya saya merasa tegang karena mungkin dilihat oleh Bapak Ibu guru yang lain atau kamera yang mungkin ditaruh di belakang. Tapi pada akhirnya saya bisa melewati itu dengan baik dan saya konsen untuk saya bisa memberikan yang terbaik dalam pembelajaran. Iya, baik. Baik Pak, jadi Ya. pada akhirnya semuanya berjalan dengan Ya. baik ya Pak. Baik, mungkin Bapak bisa menceritakan kembali kira-kira area pengembangan apa yang sudah Bapak lakukan dan langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan dalam kelas. Ya baik, terima kasih. Jadi untuk tahapan awal itu saya mencoba untuk menyiapkan kerangka
Baik Pak, jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai di situ adalah aspek dari kerjasamanya anak-anak, kemudian keaktifan anak-anak, kemudian bagaimana mereka menguasai materi ya mengenai apa tadi persiapan kandang, alat dan bahan sanitasi untuk pemeliharaan ayam Ya. telur. Baik Pak, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau belum berhasil? Ya Bu, jadi menurut saya area pengembangan tersebut itu sudah saya lakukan, namun belum terlalu optimal ya, karena masih ada kekurangan-kekurangan yang saya harus temukan di kelas untuk nanti ke depan saya bisa melakukan perbaikan. Begitu. Baik Pak. Berarti ada kendala ya atau kekurangan yang ditemukan. Menurut Bapak, apa kendala atau kekurangan yang Bapak hadapi tersebut dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan? Yang menurut saya dan mungkin hampir semua guru itu merasakan masih cukup banyak siswa yang kurang aktif dan tidak ada perhatian terhadap pembelajaran yang saya sampaikan, dan masih juga ada siswa yang tidak terlibat aktif, seperti kurang melihat ke depan ketika saya melakukan proses pembelajaran itu, dan mungkin ada sebagian siswa yang tidak terlalu bertanya dan kurang aktif di dalam diskusi kelompok. Iya. Berarti kendala atau kekurangan yang ditemukan itu adalah siswa yang kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran, khususnya dalam proses diskusi atau kurang bertanya. Ya. Baik Pak, kira-kira menurut Bapak mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi hal itu mungkin menjadi bahan kalau saya mungkin strategi yang saya gunakan mungkin kurang tepat, karena saya membagi anak-anak itu berdasarkan gaya belajar dan minat siswa, dan mungkin ke depan saya coba merubah metode-metode pembelajaran yang lainnya yang mungkin dapat diterima oleh siswa. Mungkin itu. Baik Pak Yenis, kalau Pak Yenis melihat aspek dalam diri Pak Yenis, kira-kira untuk kalau kita pakai range nih, Iya. iya, Pak Yenis itu kira-kira ada di range dari 60 sampai 100 itu ada di tingkat keberapa dalam pengembangan dirinya Pak Yenis begitu, atau dalam hal penguasaan dalam hal baik itu strategi pembelajarannya atau penggunaan media begitu Pak Yenis, kira-kira ada di range keberapa? Jadi baik Ibu, mungkin antara kalau berbicara menyangkut dengan range, saya tahu bahwa saya belum selalu memberikan sesuatu yang maksimal kepada anak didik. Jadi saya bisa menakar bahwa tafsiran saya itu antara range 80, kurang lebih 80. Baik Pak. Berarti Pak masih ingin meningkatkan ya? Masih ingin Namun meningkatkan. saya masih ingin memperbaiki atau meningkatkan lagi. Nah, jadi kira-kira langkah apa yang ingin Bapak ambil untuk bisa meningkatkan range yang Bapak sebutkan tadi dan bisa Bapak lakukan perubahan begitu untuk proses pembelajaran di kelas selanjutnya? Jadi baik Ibu, terima kasih. Jadi mungkin kembali kepada persoalan tadi, bahwa kita akan membagi siswa berdasarkan gaya belajar, minat mereka. Misalnya siswa yang punya gaya belajar visual, auditori atau kinestetik itu kita bisa menyesuaikan. Baik, jadi Pak Yenis itu ingin mengubah strategi pembelajaran itu dengan menyusun pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar, ya ada yang visual, auditori maupun yang kinestetik. Baik, mudah-mudahan apa yang direncanakan itu dapat direalisasikan dan bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik ya Pak. Baik, untuk pertanyaan terakhir ini, kira-kira kapan Bapak akan merealisasikan langkah-langkah yang sudah Bapak sebutkan tadi? Ya, jadi mungkin untuk semester ini yang tidak mungkin karena kita sudah di penghujung ya. Jadi mungkin kita akan memulai di semester 2 bulan Januari. Itu kita akan mulai. Mungkin itu saja Ibu. Baik Pak. Baik Pak Yenis, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya sudah bisa direalisasikan dan kita bisa berbincang-bincang kembali ya terkait dengan langkah-langkah yang sudah Pak Yenis sebutkan tadi. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Anggi sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap percakapan kami pada siang hari ini. Oke, terutama ya, diskusi yang sangat menarik dan sangat luar biasa.
di mana teknik coaching itu sudah sangat runtut dikerjakan, bahkan sampai pada tindak lanjut apa, kapan, itu kan keren itu. Karena banyak orang yang cuma merencanakan tapi tidak tahu kapan untuk melakukannya atau mengerjakannya. Dan terima kasih Bapak, sangat luar biasa percakapan hari ini Ibu Guru. Terima kasih banyak. Oke, dari saya untuk kegiatan hari ini kalau ada rentang itu wah ada di 90 itu Bapak, keren. Iya, keren. Iya. Iya. Oke, itu saja Ibu Guru, saya kembalikan. Baik, akhirnya kita tiba pada akhir dari rangkaian kegiatan kita untuk supervisi akademik. Dimulai dari percakapan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi kelas, dan kegiatan percakapan pasca observasi. Kiranya apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa diterapkan untuk pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Demikianlah percakapan pasca observasi kami. Salam dan bahagia.